Ini pasar apa no? Pasar? Pasar apa? Wonosari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, pagi. Oke, kali ini aku mau nge-share kegiatan aku. Ini tepatnya di hari kedua aku ada di kampung ini di Banyumas, itu Purwokerto ya. Jadi tepatnya di Tambak Sumpyuh. Nah, buat orang Sumpyuh mana, tunjuk tangan, komen di bawah. Jadi ini tuh sekitaran jam 5. Jadi selepas subuh aku sama keponakan aku Nur ini langsung belanja ke pasar. Jadi pasarnya itu bukan di daerah Tambak deket aku, jadi ini agak jauhan gitu. Bukan jauhan nih, emang jauh menurut aku, tapi ini menurut Nur ya nggak terlalu jauh, mungkin karena dia terbiasa gitu. Nah, perjalanan di kampung atau di Jawa ini Allah sejuk banget, karena ini kan aku masih termasuk di daerah gunungnya. Dan ini aku udah sampai di pasarnya. Ini pasar apa Nur? Pasar? Pasar apa? Wonosari. Pasar. Kok belum banyak yang buka ya? Oh, kalau Cikarang kan 15 menit lagi. Ya. Nah, jadi kemarin aku diajak ke Pasar Wanasari. Ini aku nggak tahu tepatnya Wanasari di mana, pokoknya masih daerah Tambak Sumpyuh gitu ya. Cuma agak ngalor lagi, ngalor apa ngidul gitu. Pokoknya ngalor kalau nggak salah. Oh, ngidul. Nah, ini tuh Nur kan emang di rumah Mbah kan dia jualan sayuran gitu. Belum lama ini ya. Tadinya kan Nur itu kerjanya di Bandung. Sekarang dia udah nggak kerja, jadi dia fokus untuk berjualan sayuran kayak gini. Nah, sekarang aku mau bantuin juga, sekaligus ini mau belanja untuk masak-masak lebaran besok ya. Jadi masaknya nih hari ini semuanya dibelanjain untuk belanjaan dagangan, juga belanjaan buat masak-masak lebaran besok. Nah, ini Nur juga di sini beli ayam, terus beli tulang-tulangan, terus beli ati, pokoknya banyak yang dibeli sama Nur. Jadi aku di sini cuma ikut aja dan ikut memvideoin, ikut juga membawain kayak gitu ya. Jadi buat ada temennya juga, karena Nur hari ini mau bantuin dengan perlu teman untuk pegangin belanja-belanjaan. Nah, nggak lupa juga ini di sini kemarin Nur lagi cari-cari daun kemangi tapi nggak dapet ya, katanya langka. Jauh banget sama pasar di Cikarang. Kalau di Cikarang itu biasanya subuh dari tengah malam udah ada, tapi di sini tuh subuh baru pada datang kayak gitu ya. Jadi kita harus cepet-cepet kayak gitu, karena kalau udah kesiangan ya tukang sayur kan nggak boleh kesiangan ya. Nah, ini aku udah sampai rumah, ini sekitaran jam 7 kurang. Ini langsung Nur buka warung dan langsung dijejer-jejerin. Ini sebenarnya tadi bawaannya banyak banget di belakang. Ini untuk di depannya segini, belakangnya juga tadi aku pegangin banyak tapi udah diturunin. Nah, jadi ini warungnya Nur, dulunya itu bekas bengkel suami. Dulu tuh pernah buka di sini, join sama kakak ipar aku yang ada di Tegal. Tapi suami yang lola, cuma waktu itu nggak jalan, jadinya terbengkalai gitu aja. Terus sempat juga buka bengkel kayak dinamo gitu, kayak mesin cuci, kipas, TV. Adik ipar aku yang lola, cuma sama juga. Jadi adik ipar ngerantau lagi ke Cikarang, dan akhirnya ini sekarang Nur yang bikin warung. Dan sebelahnya juga dibikin kamar gitu ya. Ini tepatnya ada di bawah rumah mbah aku. Nah, ini sekarang ini aku mau siap-siapin sayurannya, bantu-bantuin Nur, karena Nur juga habis ini mau belanja kayak cemilan-cemilan gitu untuk anak-anak ya, jajanan anak-anak. Jadi kemarin kegiatan aku di Jawa itu seneng gitu ya, karena banyak kayak seumuran aku gitu. Kayak Nur ini kan umurnya hampir sama kayak aku. Terus kayak adik ipar aku, ini baru 2 keluarga, aku sama adik ipar ya, Musi yang ada di BKI. Dan Nur emang di sini sebenarnya keluarganya suami aku tuh besar, keluarga besar banyak, tapi ada halangan yang mereka tuh nggak bisa datang semuanya tahun ini kayak gitu. Kayak adik ipar aku juga sama, jadi paling kumpul nanti 3 keluarga gitu, tapi itu juga udah rame banget menurut aku. Apalagi kalau kumpul semua ya, aduh pasti lebih seru lagi. Licin? Iya kok. Bismillah lah.
takut, licin banget. Berenang Kak, berenang. Nah, ini tadi aku udah selesai bantuin Nur di warungnya. Sekarang ini aku mau ngajakin anak aku atau nungguin anak aku ya. Tadi tuh dia udah ke kali duluan sama kakak ipar aku. Cuma kasihan kakak ipar aku takutnya kelamaan, jadi aku yang nungguin. Nah, ini kali ada di depan rumah Mbah. Jadi tuh tadi kan depan rumah Mbah jalan gitu ya, jalan utama kayak untuk mobil, motor. Nah, di bawahnya ini ada kali seperti ini. Ini tuh airnya dari mata air gitu di gunung. Ini beneran jernih banget. Dan ini dingin banget. Pokoknya yang ngikutin video-video aku dari dulu-dulu pasti ngerti banget, setiap kali pulang ke Mbah aku pasti kesini untuk mandi kali. Karena kali ini adalah tempat favorit anak-anak. Sebenarnya kita juga seneng ya, cuma karena kalau aku itu agak malesnya harus turunnya curam banget karena ini tuh di bawahnya banget dari rumah Mbah kayak gitu. Tapi kalau udah di sini tuh seneng gitu, disajikan pemandangannya yang bagus, airnya yang jernih, dingin gitu ya. Dan kalau kolam renang sih menurut aku kalah sama di sini karena ini kan air mengalir, kedua juga ini air bener-bener bersih kayak gitu. Nah, ini suami lagi ngakalin atau lagi ngejar-ngejar monyet karena monyet tadi bawa sempat turun ya, terus bawa mainan Neji. Nah, Neji nangis. Nah, itu lagi diakalin sama suami aku untuk dijatuhin mainannya. Tapi alhamdulillah sama monyetnya dijatuhin mainannya. Pak Ijo, si Pak Ijo namanya kan ya? Lapar dia Kak. Kita kasih jagung. No, lapar baik yang diambil no. Tadi kejar nggak ya? Kita naik. Nah, ini monyet yang sering naik ke atas ke rumah Mbah gitu. Biasanya sama Nur sering dikasih makanan kayak jagung ataupun apapun buah kayak gitu dikasih. Jadi begitu dia lapar biasanya dia naik gitu ya. Nah, biasanya ini dia hidupnya ya udah di pohon-pohonan kayak gini. Alhamdulillah di golongan rumah Mbah itu nggak ada yang nyiksa ya. Aku dengar katanya kemarin ada di daerah Perembun monyet juga turun dan itu sampai dianiaya sampai mati gitu ya katanya. Ya Allah, nauzubillah ya, jangan sampai. Karena kita hidup berdampingan, dia turun itu karena mungkin habitatnya juga udah mulai kehabisan makanan, jadi makanya dia minta bantuan ke pemukiman kayak gitu. Selagi dia nggak mengganggu ya kita kasih kayak gitu ya. Jadi Pak Ijo itu biasanya kalau dikasih makan dia balik lagi ke hutan kayak gitu. Nanti kalau udah lapar dia pasti turun lagi. Itu pun nggak tiap hari kok. Nah, ini udah balik, aku pun udah mandi. Jadi ini saatnya aku masak-masak. Ini sekitaran sore gitu, menjelang sore. Mulai masak sekitaran jam 2:30. Dan ini aku udah kayak masak ayam yang biasa aku masak gitu, dia kayak bumbu Jawa yang cuma asal-asal aja. Itu ayam kampung. Nggak tahu itu berapa ekor ya, 2 atau 3. Terus ini ada ati ampela yang dibeli Nur. Ini bakalan aku masak cabai hijau. Jadi ini direbus dulu tadi sama Nur. Terus ini bakalan aku iris-iris. Nah, untuk memasak ini tuh semuanya bergotong royong ya. Jadi ada yang siang-siangin sayuran, ada yang masak, pokoknya bergantian gitu. Jadi mengerjakannya itu nggak capek ya. Senang juga gitu karena bisa kumpul sambil cerita-cerita, sambil bercanda kayak gitu. Pokoknya semua kegiatan dikerjakan bersama-sama. Ini ayamnya udah dibumbuin Nur? Udah digaram? Udah digaram. Garam. Nah, ini aku masak di rumahnya Nur ya, di bawah gitu. Harusnya sih masaknya di rumah Mbah, jadi karena Mbah juga kan udah lama banget nggak ada orang, katanya biar anget gitu dapurnya. Cuma karena Mbah tuh udah sering ditinggal nggak ada yang masak, jadi Nur kan masak di rumahnya. Itu tuh apa-apa di atas nggak ada, dan kebetulan kompornya juga rusak. Jadi ya udah kita memutuskan masaknya di Nur sekalian, kan Nur emang buka warung. Dan yang masaknya itu kebetulan cuma aku, Nur, sama adik ipar aku Musi. Cuma kalau Musi kan sekarang punya anak kecil ya, jadi takutnya Musi tuh bilang nggak bisa bantuin, jadi ya udah memutuskan masaknya di bawah gitu. Jadi aku sama Nur yang masak. Kalau misalkan di atas, Nur nggak bisa sering-sering ke atas karena dia kan buka warung ya.
Cuma nanti mau dibenerin gitu untuk kompornya, jadi biar besoknya kita masaknya tetap di atas, biar ada kegiatan di rumah mbahnya, di dapurnya terutama ya, karena dapurnya mbah itu lebih besar, lega, dan gimana ya, berasa pulang kampung aja kalau masak di rumahnya mbah sendiri kayak gitu. Dan mbahnya juga kan nggak ngerasa kesepian ya, karena kalau lagi pas masak di sini kita ngerasanya mbah tuh di atas sendirian aja, kasihan. Cuma ya mau gimana lagi, karena emang keadaan seperti ini, jadi untuk sementara masaknya di bawah dulu seperti ini. Nah ini untuk bumbunya, untuk si ati cabai hijau, ini ada ati sama tempela gitu ya. Ini tuh kayak cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai biar banyak, ditambahin cabai hijau juga. Dan biar nggak amis ini aku tambahin jahe sama salam. Dan itu untuk lengkapnya aku kasih tempe sedikit aja yang udah digoreng. Terus dikasih kecap manis, terus dikasih gula, terus garam, penyedap rasa. Jangan lupa icip rasa. Nanti ini dikasih air sedikit biar bumbunya meresap. Baru nanti airnya disusutin, baru kita hidangkan. Nah biar cepat gitu masaknya, ini aku 2 tungku sekaligus, itu yang untuk ayam kampungnya. Ini masaknya kataku juga berbarengan, jadi siapapun yang ada ngelihat ke dapur itu dia yang bantu. Ini kebetulan adik ipar aku juga bantu, dia yang bumbuin untuk ayamnya. Jadi ayamnya itu kurang kecap katanya, jadi ditambahin kecap. Sebenarnya yang lebih dituain itu kakak ipar aku yang ada di Jogja, jadi dia sebagai pengganti ibu ya, karena di sini kita udah nggak ada, atau aku tuh udah nggak punya mertua dari ibunya suami aku, udah almarhum. Sebenarnya ada ibu sambung, cuma ibu sambungnya sekarang juga lagi sakit dan dia tinggal di rumah anaknya. Jadi mbak aku nggak bisa ikut, nggak bisa pulang ke Banyumas. Jadi kakek iparku itu dari Jogja ya, karena mertuanya pun lagi sakit, jadi dia harus mengurus mertuanya. Jadi mau nggak mau yang masak ya udah kita aja berbarengan, kayak Nur, aku sama adik ipar aku. Kebetulan nanti kakak ipar aku yang dari Tegal juga datang, cuma di hari pas malam takbir kayak gitu. Nah nanti bisa masak-masak sama kakak ipar aku mungkin di lebaran pertama ya, itu udah di dapur mbah insyaallah. Nah ini aku juga buat gorengan, nggak lengkap buka puasa itu kagak ada gorengan ya. Jadi ini aku bikin baklor. Jadi ini kesukaannya kakak Kia. Kakak Kia ini suka banget sama baklor, cuma yang nggak pakai daun bawang. Jadi cuma tahu doang sama telur. Dan ini sore harinya, ini baklornya aku goreng di dapurnya Mbah yang aku buat tadi di rumah Nur. Nah kompornya itu cuma bisa berfungsi satu, yang satunya rusak, dan bumbu-bumbu semuanya ini nggak ada, jadi kita harus sediain dulu. Insya Allah besok kompornya yang satunya bakalan bisa berfungsi, jadi biar cepet masaknya ya, karena yang namanya lebaran ini masak-masak udah pasti sering banget dilakukan, apalagi ada aja idenya kalau di Jawa itu, dan keluarganya banyak, requestnya juga banyak kayak gitu. Nah ini kita udah mau buka, jadi aku goreng-gorengan dulu untuk kakak Kia. Nah ini kakak Kia. Dan ini semuanya udah jadi alhamdulillah, karena malam takbir requestnya pada pengen gesek. Nah ini kakak ipar aku tadi udah bikin, ini kakak iparnya banyak ya, jadi aku takut kalian bingung. Pokoknya kakak ipar yang kedua ini, kakak ipar yang ke satu ini udah masak. Kakak ipar yang ke satu itu rumahnya deket rumah mbah ya. Nah ketewel, sayur ketewel, terus ini ayam kampung, terus ini ada ikan salem dicabein, ini ada ikan asin dicabein juga, terus ini ada ati, ada gorengan, ada ikan asin kayak gitu. Jadi ini requestnya lebaran itu malah pengen yang ikan asin ya, atau gesek kayak gitu sama sayur ketewel. Nah paling yang di bawah tadi kan aku masak rendang juga, cuma itu untuk besok pagi di hari lebaran. Nah ini aku udah siap-siap mau buka puasa. Di sini juga aku udah mandi, dan ini semuanya udah mau pada kumpul gitu. Dan ini teh-tehnya, jadi kita buka sama teh hangat dulu. Ini adik aku udah nyiapin.
Jadi malam takbirnya kita tuh kumpul semua, jadi makan bareng lagi, buka bersama lagi. Besok udah lebaran ya. Dan mungkin nanti ini malam-malam sekitar jam 9 atau jam 10 kakak ipar aku yang di Tegal juga bakalan datang. Jadi nanti kita makan-makan lagi. Pokoknya lebaran itu intinya makan lagi, makan dan makan. Cuma di sini sedih ya, Mbah Putrinya lagi nggak ada, dia lagi sakit. Ya mudah-mudahan Mbah Putri cepat sembuh ya. Cuma ini momen lebaran ini jauh berbeda sama lebaran-lebaran dulu waktu lagi masih ada almarhum. Itu tuh ya Allah, suasananya pokoknya beda banget, semuanya kumpul, lebih ramai lagi. Intinya ini keluarga aku sebenarnya ini baru 2 keluarga ya, yang di rantauan loh. Jadi aku sama adik ipar aku, nah yang selebihnya memang tinggal di sini. Dan yang rantauan lagi itu ada di Jogja 1, yang di Tegal 2, yang di Kalimantan 1. Jadi kalau misalkan berkumpul itu kalian bisa bayangin seberapa ramainya kita kalau lagi pas kumpul di dapur Mbah ini. Tuh meja makannya aja sampai nggak muat, dan kita sampai ngegelar karpet di bawah buat makan karena nggak cukup ya untuk di atasnya. Jadi kita lesehan di bawah deh ini. Dan alhamdulillah ini udah hari fitri, ini hari lebaran, hari pertama. Maaf aku nggak shoot untuk video salat idnya. Dan ini selepas salat id kita langsung ziarah ke makam almarhum ibunya suami aku ya. Nah selesai ziarah ke makam ibu, ini aku langsung lebaran sama mbah aku. Dan sekaligus aku minta maaf juga sama suami aku sendiri dan keluarga gitu tepatnya. Tapi di sini kita masih bisa canda tawa. Dan selepas ini nanti kita bakalan ngider, yaitu halal bihalal ke tetangga-tetangga atau saudara dari keluarga Mbah Akung untuk hari pertama. Nah hari lebaran kedua biasanya itu lebaran ke tempatnya saudaranya dari almarhum ibu ya, atau Mbah Putri. Oke, ini aku langsung lanjut lagi untuk halal bihalal ke saudara-saudara sama tetangga. Terima kasih udah ngikutin video aku. Assalamualaikum.